Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pengomutan ikan emas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah id kepadanya. Tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya, hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan perubahan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti kekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan yang keladi dari kerubahan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali sehari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asan halus, kulit sel panjang dan pisau suku tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak dinasihatinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu dan aku tanya kakek, "Pisau siapa, kek?" "Aju Sidi." "Aju Sidi?" Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Aju Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia dan aku ingin bertemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Aju Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pemeo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor kata, dan kebetulan ada pula seorang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti kata itu, maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan kata. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatang Aju Sidi kepadanya. Apakah Aju Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itu kayak menurjak ke kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi, "Apa ceritanya, kek?" "Siapa?" "Aju Sidi." "Kurang ajar dia," kakek menjawab. "Kenapa?" "Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam ini menggorok tenggorokannya." Kakek marah. "Marah?" "Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal." Ingin tahuku dengan cerita Sidi yang mengurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek, "Bagaimana katanya, kek?" Tapi kakek diam saja, berat hatinya bercerita barangkali karena aku telah berulang-ulang bertanya. Lalu ia yang bertanya padaku, "Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini, bukan? Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku?" Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pernyataannya sendiri. "Sedari muda aku di sini, bukan? Tak aku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain, tahu?
Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batinku serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sang kamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya? Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku bila aku menerima karunia. Astagfirullah, kataku bila aku terkejut. Masya Allah, kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyalahkan tanyaku. Ia katakan kakek begitu, kek? Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang, aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku aku mengumpati ajusi dia begitu memukuli hati kakek dan ingin tahu nanti aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajusidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam dosa-dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang-orang diperiksa. Maklumlah di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang dari dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihat orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Ketika ia melihat orang-orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan selamat ketemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang yang berhenti begitu panjangnya, susut di muka bertambah di belakang, dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah di giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan menyajukan pertanyaan pertama. Engkau? Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama baikku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku, apa pekerjaanmu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Lain, seperti setiap hari, setiap malam, maka setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain, ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembahmu, nyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kisahmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu mendoakan kemurahan hatimu untuk mengisahkan umatmu. Lain, Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan, tapi ia insaf, katanya. Nyataan Tuhan bukan asal bertanya saja, tentu saja ada lagi yang berkatakannya, tapi menurut pendapatnya ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh dan ia menangis, tapi setiap air matanya mengalir dihisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lain lagi, tanya Tuhan. Sudah hamba-Mu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyuh mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semua Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi, tak ada lagi. Tuhanku, aku selalu membaca kitab-Mu. Lain, sudah aku ceritakan semuanya, oh Tuhanku, tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku bersyukur karena Engkau maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang Kau kerjakan di dunia selain yang Kau ceritakan tadi. Ya, itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjawab Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dihendaki Tuhan daripadanya, dan ia percaya Tuhan tidak salib. Alangkah tercengang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-teman di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian, bukankah kita disuruhnya taat beribadat, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita, tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua dan tak kurang katanya beribadat. Salah seorang di antaranya.
Ini sungguh tidak adil, mungkin tidak adil, kata orang itu mengulangi ucap Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus meminta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau Ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, saudara yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Satu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali, di dunia dulu dengan mendemonstrasi banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpinnya juru bicara tampil ke depan, dan dengan suara yang menggetar dan beriramah rendah ia mulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang Maha Besar, kami menghadap-Mu, ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami, tak sesaat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tadi ingini, maka di sini atas nama orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Engkau jatuhkan kepada kami ke surga sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh ragam minyak dan berbagai bahan tambangnya lainnya, bukan? Benar, Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayangkan di wajahnya kembali, dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka. Negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya Tuhanku, semula anak penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengerukan nurunya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Semula anak mereka itu di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami setelah harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji, kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku, kalau ada, kenapa Engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka, dan Engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Aku lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak mementingkan tulah. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal. Kalau engkau miskin, engkau kira aku ini suka pujian, empuk disembah saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua menjadi pucat pasir, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridai Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga pastian apakah yang akan dikerjakan di dunia ini itu salah atau benar, tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja kepada mereka yang mengiring mereka itu. Selakah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau tak sembahyang, tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu terkacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Jusidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanya aku kagut. Kakek, ya tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Haji Sidi punya gara-gara.
Kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajisidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia, "Ia sudah pergi?" Jawab istri Ajisidi, "Tidak, ia tahu kakek meninggal. Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar diberikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang tanya aku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajisidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia?" "Kerja." "Kerja?" Tanyaku mengulangi hampa. "Ya, dia pergi kerja."